Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Ya, jadi pagi ini pertemuan kita yang ketujuh untuk matriks dan ruang vektor. Jadi eh, untuk setelah UTS ini kita akan belajar terkait ruang vektor umum. Jadi kalau sebelumnya kemarin kita sudah belajar terkait ruang vektor Euclidean. Kalau sekarang kita belajarnya itu adalah terkait yang namanya ruang vektor umum gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana menentukan apakah suatu ruang itu merupakan ruang vektor gitu ya. Kemudian disertai dengan bagaimana nanti sifat-sifatnya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan coba bahas dulu untuk ruang vektorial gitu ya. Jadi kalau ini, ketika kita katakanlah punya suatu V ya, sebarang himpunan tak kosong dengan dua operasi yaitu penjumlahan dan juga perkalian skalar. Nah, maka si V itu tadi bisa kita sebut sebagai ruang vektor ya. Kalau misalkan untuk sebarang vektor U, V, dan W yang merupakan anggota dari ruang vektor V itu serta juga ada skalar K dan juga M itu memenuhi 10 aksioma berikut. Ya, jadi kalau misalkan dia ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka berarti dia bukan merupakan ruang vektor. Nah, apa saja? Yang pertama, ya, kalau misalkan kita punya U dan V itu merupakan anggota dari ruang vektor V, maka penjumlahannya itu harusnya ada di ruang vektor V itu juga, gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata tidak ada, maka ya dia bukan ruang vektor. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ya, penjumlahan bersifat asosiatif. Jadi kalau misalkan U ditambah V, ya maka itu sama saja dengan V ditambah U. Gitu ya. Lalu yang ketiga masih terkait dengan penjumlahan ya, operasi penjumlahan. Kalau misalkan kita punya vektor U yang kita jumlahkan dengan penjumlahan dari vektor V dan juga W, maka ini sebenarnya sama aja nilainya dengan ketika kita menjumlahkan U dan V terlebih dahulu, baru kita jumlahkan terhadap W. Nah, kemudian sifat yang keempat itu adalah adanya nol yang merupakan anggota dari ruang vektor V sehingga berlaku untuk setiap U ya yang ada di V itu adalah penjumlahan dari vektor U dan juga vektor nol itu sama saja dengan nol ditambah U sama dengan vektor U gitu. Artinya ketika kita menjumlahkan suatu vektor U dengan suatu vektor nol, maka ya nilainya tetap vektor U itu sendiri gitu. Nah, jadi eh, nol ini disebut sebagai vektor nol gitu ya. Di mana vektor nol itu adalah vektor yang nilainya itu adalah nol semua. Nah, lalu yang kelima, eh, sifat keterbalikan. Ya, jadi kalau misalkan kita punya suatu vektor U yang merupakan anggota dari ruang vektor V, maka ada min U yang juga berada di dalam V, sehingga penjumlahan dari U dan juga minus U-nya itu menghasilkan suatu vektor nol gitu. Nah, jadi minus U ini disebut sebagai negatif dari vektor U. Nah, lalu yang keenam ini sudah masuk ke dalam operasi perkalian. Nah, jadi kalau misalkan kita punya K suatu sebarang skalar ya, suatu konstanta dan U itu adalah anggota dari ruang vektor V, maka perkalian antara skalar K dan U itu juga ada di dalam ruang vektor tersebut gitu. Kemudian yang ketujuh ya, kalau saya punya suatu skalar K kita kalikan terhadap penjumlahan dari U dan V, maka itu sama saja dengan K dikali U ditambah K dikali V. Ya, ini sifat dari distributif. Gitu. Kemudian yang kedelapan, kalau misalkan saya punya dua buah skalar K dan M, itu saya kalikan ke vektor U, maka sama saja dengan vektor U, itu kita kalikan dengan skalar K, lalu dijumlahkan dengan yang dikalikan dengan skalar M. Lalu yang kesembilan, eh, perkalian dua skalar. Jadi kalau misalkan kita punya vektor U, kita kalikan terhadap M, lalu kita kalikan lagi terhadap skalar K, maka ini sama saja harusnya nilainya dengan ketika vektor U-nya kita kalikan dengan perkalian skalar K dan M. Kemudian
yang ke-10 ya, maka kalau misalkan satu kita kalikan dengan vektor U itu dia sama dengan vektor U, ya, sifat perkalian. Nah, apa sih sebenarnya ruang vektor real gitu ya? Nah, jadi ruang vektor real itu adalah apa? Ruang vektor dengan skalar-skalarnya itu merupakan bilangan real gitu. Jadi K dan MI di sini gitu ya. K dan juga M itu merupakan anggota dari bilangan real. Nah, jadi kalau kita diminta untuk membuktikan bahwa suatu ruang vektor itu merupakan suatu ruang vektor gitu ya, maka kita harus buktikan bahwasannya dia memenuhi ke 10 aksioma tersebut. Nah, idenya biasanya kalau untuk permasalahan itu kan kita diminta apakah ini merupakan ruang vektor atau bukan. Nah, jadi penyelesaiannya adalah kita harus mengidentifikasi kira-kira apakah ada aksioma yang dilanggar dari ke-10 ini gitu. Jadi kita tidak perlu sebenarnya membuktikan secara lengkap bahwasannya dia benar-benar memenuhi gitu ya. Tapi kita coba cari alternatifnya dengan melihat kira-kira ada nggak nih yang dilanggar dari ke-10 ini. Nah, kalau misalnya kita berhasil membuktikan bahwa dia itu ada yang dilanggar, artinya kan dia bukan ruang vektor gitu ya. Maka kita cukup buktikan itu saja. Tetapi kalau misalkan ternyata identifikasi kita mengatakan bahwa kayaknya ini memang ruang vektor gitu ya, maka ya kita harus selesaikan ke 10 aksiomanya, tunjukkan ke 10 10-nya. Nah, jadi untuk mengidentifikasi suatu ruang vektor ya langkah-langkahnya ya tadi kan kita punya ya ada dua buah operasi penjumlahan dan juga perkalian skalar. Nah, maka untuk mengidentifikasinya ya kita ambil objek-objek yang menjadi vektor ya lalu kita identifikasi operasi yang berlaku gitu ya. Operasi penjumlahannya seperti apa, lalu operasi perkaliannya itu seperti apa gitu. Lalu kita verifikasi untuk aksioma 1 dan 6 yaitu eh, namanya disebut sebagai sifat ketertutupan terhadap penjumlahan dan juga perkalian skalar gitu. Lalu setelah itu baru kita konfirmasi bahwa aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 itu terpenuhi. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi ketika tadi kita punya katakanlah suatu ruang vektor V ya dengan operasinya itu ada dua ya penjumlahan dan juga perkalian. Nah, maka nanti untuk mengecek apakah dia benar-benar ruang vektor ya pertama-tama kita coba periksa dulu nih ya untuk aksioma 1 dan 6 gitu. Apakah dia tertutup terhadap operasi penjumlahan atau tidak. Kalau misalkan sudah tidak terpenuhi misalnya yang 1 atau yang 6 ya maka kita tidak perlu lanjutkan lagi gitu ya. Berarti memang dia bukan ruang vektor. Nah, tetapi kalau misalkan yang kita lihat adalah dia terpenuhi 1 dan 6 ya artinya dia masih tertutup awalnya di penjumlahan dan perkalian, maka kita akan coba lihat lagi di aksioma yang lainnya itu 2 3 4 5 7 8 9 10 gitu ya. Jadi seperti itu langkah-langkah. Nah, catatannya adalah pada definisi ruang vektor itu tidak menyebutkan bahwa himpunan atau operasi secara khusus. Nah, jadi sebarang objek itu bisa menjadi suatu vektor di sini. Dan operasi penjumlahan dan perkalian skalar itu tidak harus berkaitan dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar di Rn. Ya, maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau misalkan kita punya biasanya katakanlah vektor U ya, itu adalah nilainya katakanlah misalkan U1, U2 gitu ya. Lalu kita punya vektor V itu sama dengan V1, V2 ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita mengatakan bahwa vektor U ditambah dengan vektor V, ini kan harusnya kita menjumlahkan saja secara umum, yaitu apa? Hasilnya adalah U1 ditambah V1, koma apa? U2 ditambah dengan V2. Ya kan seperti ini ya. Ini secara umum seharusnya. Nah, tetapi di dalam ruang vektor sebenarnya ya tidak harus bentuknya seperti itu. Ya, bisa aja nih misal saya definisikan bahwa U ditambah V-nya itu sama dengan katakanlah misalnya 2U1 ditambah U2, sorry, 2U1 ditambah V1 V1, misalkan U2 ditambah 2V1. Sorry, V2. Nah, boleh nggak operasinya seperti ini? Ya, boleh-boleh aja gitu. Jadi, bergantung dari kasusnya nanti operasinya itu seperti apa. Ya, ini kalau untuk penjumlahan. Kalau misalkan perkalian skalar ya juga sama gitu ya.
misal nih, kalau secara umum harusnya ketika kita punya U dikali Pi kan hasilnya adalah K dikali, sorry, K dikali, oh ya, U1, U2, gitu ya. Atau ya bisa saja kita sebut sebagai K dikali U1, K dikali U2. Nah, ini kan harusnya yang secara umum, yang lazimnya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan nanti dalam kasus-kasus untuk menentukan bahwa dia adalah ruang vektor atau bukan, ya kita bisa punya banyak definisi dari KU-nya. Misalkan aja nih, ternyata KU-nya itu dia bentuknya adalah K dikali U1, misalnya 1. Ya, jadi perkalian yang KU2 itu nilainya selalu 1 untuk setiap vektor U-nya. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Nah, nanti tinggal bagaimana kita menunjukkan apakah memang dengan operasi yang diberikan tadi, dia itu merupakan suatu ruang vektor atau bukan. Ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia suatu himpunan dengan dua operasi, bukan merupakan ruang vektor, cukup menunjukkan salah satu saja dari 10 aksioma tersebut tidak terpenuhi. Itu ya, yang sudah saya katakan tadi. Jadi karena tadi dia ada dua operasi ya, maka sebenarnya kita itu bisa mengidentifikasinya dengan melihat bagaimana operasinya, gitu ya. Nah, kalau secara umum kan dia bentuknya seperti ini ya. Katakanlah ini bentuk umumnya yaitu satu U plus Pi sama dengan U1 Pi1, U2 Pi2 ya ditambahin gitu. Nah, ketika misalkan eh, kita punya bentuk dari perkaliannya seperti ini, gitu ya. Nah, maka kita patut curiga terhadap apa? Dia terhadap si perkalian. Gitu. Jadi yang kita periksa adalah aksioma-aksioma yang berkaitan dengan perkalian. Tetapi kalau misalkan nih ternyata di penjumlahan yang dia bentuknya tidak lazim atau tidak biasa atau tidak umum, maka kita perlu mencurigai pada aksioma-aksioma yang bersifat terhadap penjumlahan gitu. Nah, tadi kan kita sudah punya ya bahwasannya ini dari 1 sampai 5 ini dia merupakan penjumlahan, kalau 6 sampai 10 ini merupakan perkalian gitu. Jadi kita bisa mengecek masing-masingnya berdasarkan definisi dari operasi yang berlaku gitu ya, baik itu penjumlahan dan juga perkalian. Nah, berikut contoh-contoh ruang vektor ya. Yang pertama adalah ruang vektor nol. Nah, kalau misalkan kita punya pi adalah suatu ruang vektor yang memuat satu objek yang kita notasikan sebagai ini vektor nol ini, maka kita bisa definisikan bahwa nol ditambah nol itu sama dengan nol dan k nol itu dia sama dengan nol ya untuk suatu skalar k. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa memang untuk 10 aksioma tersebut itu terpenuhi ya. Contohnya gimana? Misal ya, kita ambil yang pertama. Yang pertama apa? Kalau di kita kan kalau yang pertama itu kita punya eh, U dan V di V, maka U ditambah V-nya itu juga merupakan di V. Kan ini sifat yang pertama tadi ya. Nah, jadi kalau berdasarkan definisinya ini, itu ya, katakanlah kita punya U-nya itu adalah vektor nol dan V-nya juga vektor nol. Otomatis penjumlahannya U tambah V-nya itu sama dengan vektor nol tambah vektor nol yang sudah didefinisikan, maka ini sama dengan nol. Artinya vektor nol ini kan dia ada di ruang vektor Pi, ya berarti ini sudah benar gitu ya. Nah, jadi langkahnya seperti itu sebenarnya. Nah, kalau misalkan yang kedua, ya kita pengen coba lah. Berarti kan kita punya U ditambah V itu sama dengan V ditambah U ya. Nah, jadi karena di sini dia definisinya adalah vektor nol tambah vektor nol sama dengan vektor nol ya. Mau kita balik gimana pun ya pasti dia hasilnya tetap vektor nol. Jadi ini pasti terpenuhi. Gitu. Nah, jadi kita bisa tunjukkan sebenarnya ke semua 10 aksioma tadi itu dia terpenuhi. Ya, ini kalau misalkan tadi kita ambilnya hanya di penjumlahan ya. Gimana kalau misalkan perkalian? Nah, kalau kita ambil perkalian misalkan eh, perkalian misalkan kita mau ngambil yang K plus M nol, sorry, K plus M nol itu tadi yang keberapa tadi ya. Nah, berarti kan ini kan harusnya dia adalah ya K dikali sorry, ini kenapa jadi theta? K dikali vektor nol ditambah M dikali vektor nol. Ya, yang mana ini kalau berdasarkan definisi itu nilainya adalah sama dengan vektor nol ya. Kemudian untuk skalar M ini juga ya sama dengan vektor nol dan berdasarkan operasi penjumlahannya ini bernilai vektor nol. Dan ya berarti artinya apa? Ya artinya ini sama gitu ya. Jadi K plus M0 ini sama dengan K0 M0 gitu ya.
itu memenuhi sifat yang ini, yang ini, gitu ya. Dimana kalau berdasarkan definisi kan KM0 ini pasti nilainya adalah ya berdasarkan definisinya itu adalah tetap vektor nol gitu ya. Maka vektor nol sama dengan vektor nol. Jadi dia berlaku. Jadi kita bisa tunjukkan sebenarnya untuk semuanya itu bahwa memang dia benar-benar terlalu gitu ya. Nah, ruang vektor yang berikutnya itu adalah ruang vektor Rn. Ya. Nah, jadi untuk ruang vektor Rn itu bentuk operasi penjumlahan dan perkaliannya adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ketika kita katakanlah punya vektor U yang nilainya adalah U1, U2 sampai dengan UN, kemudian vektor V nilainya adalah V1, V2 sampai dengan Vn. Nah, maka penjumlahannya itu ya masih penjumlahan normal. Jadi kita menjumlahkan masing-masing komponennya yang bersesuaian. Jadi U1 dengan V1, U2 dengan V2, sampai dengan nanti UN dengan Vn. Dan untuk perkalian skalernya juga masih normal, yaitu KU1, KU2 sampai dengan KUN ya. Nah, kita bisa tunjukkan nanti bahwa memang untuk 10 aksiomanya itu dia terpenuhi ya, karena ini sebenarnya masih normal bentuk dari operasinya, maka ya ini memang benar-benar uang vektor. Nanti bisa ditunjukkan ya. Nah, beberapa contoh yang lainnya adalah ruang vektor barisan tak berhingga bilangan real ya. Jadi itu juga ruang vektor, lalu ruang vektor M2 kali 2. Jadi setiap vektor yang ukurannya M2 kali 2 ya, katakanlah bentuknya A B C D ya, di mana A B C D-nya ini dia merupakan anggota bilangan real. Nah, maka ini juga merupakan suatu ruang vektor. Kita bisa tunjukkan bahwa dia memenuhi 10 aksioma tersebut. Kemudian untuk contoh lainnya juga fungsi real ya. Fungsi real itu juga merupakan suatu ruang vektor. Nah, kita gimana? Coba kita lihat gitu ya. Ada nggak contoh yang memang dia bukan ruang vektor? Kita bisa lihat pada contoh berikut. Nah, ini merupakan salah satu contoh kan ruang vektor ya. Bisa kita lihat dari definisi yang diberikan. Nah, misalkan kita punya V sama dengan R kuadrat. Bukan R kuadrat ya, R2. R2 di sini berarti artinya bahwa V itu merupakan ruang vektor di R2 gitu ya, atau di ruang dua dimensi. Nah, kalau misalkan kita punya vektor U1, U2, dan vektor V1, V2, dan suatu sebarang skalaar yang mana dia memenuhi operasi ini, ya, bahwa U plus P itu sama dengan U1, U2, dan KU itu sama dengan KU1, 0. Tunjukkan bahwa K ini bukan merupakan ruang vektor. Oke. Nah, jadi ini ya, ketika idenya tadi, ketika kita ingin menunjukkan bahwa dia bukan suatu ruang vektor, ya maka kita harus lihat dari segi apakah ada yang dilanggar atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari secara definisi di sini, ya penjumlahannya ini dia tidak bergantung pada pi ya, gantung pada pi. Jadi dia selalu hanya berkaitan dengan U gitu. Jelas ini sebenarnya sudah melanggar dari aturan dari suatu ruang vektor gitu ya. Nah, atau mungkin dari sisi perkalian kalau misalkan kita lihat nih bahwa KU itu sama dengan KU1 0 ini juga sebenarnya melanggar dari aturan-aturannya gitu. Kita coba buktikan apakah eh, dia memang benar-benar melanggar gitu ya. Nah, jadi akan ditunjukkan DT bahwa I bukan ruang vektor, ruang vektor. Ya, kita uh, kalau melihat dari bentuknya sebenarnya akan lebih mudah kalau kita fokus pada yang perkalian gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk aksioma aksioma berapa tadi ya? Kita lihat dulu perkaliannya. Nah, kita ambil misalnya kita mau ngecek di aksioma 8 ya. K plus MU sama dengan KU plus MU. Kita coba cek. Apakah dia terpenuhi atau tidak ya. Aksioma 8 K plus MU itu sama dengan KU plus MU. Ya, kita akan buktikan apakah itu benar-benar berlaku. Nah, kalau secara definisi ya, K plus M
ini kan harusnya dia nilainya sama dengan apa? Berarti K plus M U1, koma nol ya. Kalau berdasarkan definisinya ini, definisi yang diberikan. Oke. Nah, maka ini dia sama dengan apa nih? Kalau misalkan kita jabarkan, katakanlah ini sama saja dengan KU1 plus M1, koma nol. Oke. Sekarang kita cek gimana kalau misalkan KU ditambah dengan MU. Nah, kalau berdasarkan definisi kan ini harusnya bentuknya adalah KU1 nol lalu ditambah dengan MU1 nol. Nah, pertanyaannya sekarang apakah yang harus di sini sama dengan yang di bawah? Berarti kalau misalkan ini harusnya dia sama ya. Berarti ini K plus M U1, nol. Oke. Ternyata untuk aksioma 8 dia terpenuhi. Kita coba kalau misalkan dia aksioma 7. Aksioma 7 tadi itu adalah K U plus V itu sama dengan KU plus KV. Oke. Oke, kita punya bahwa di sini KU plus V-nya itu berdasarkan definisi ya. Berarti kalau untuk KU plus V ini kan dia sama saja dengan karena U plus V itu adalah U1 U2 ya, maka ini nilainya eh, K dikali dengan U1 U2, maka ini nilainya bentuknya adalah kan dia sama dengan vektor U ya. Berarti dia sama dengan KU1 nol ya. Berarti ini sama saja dengan KU1 nol. Nah, selanjutnya kita cek apakah KU ditambah KV itu bentuknya seperti apa ya. Kalau misalkan KU secara definisi tadi berarti dia KU1 nol. Nah, kalau misalkan KV berarti dia bentuknya adalah apa? K dikali V1 nol. Nah, ketika kita jumlahkan ini ya, berarti KU plus KV ini dia bentuknya adalah berarti penjumlahannya itu KU1 tambah KV1 berarti KU1 plus KV1, nol. Ya, berarti ini sama dengan K dikali U1 plus V1, nol. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia tidak sama ya. Berarti dia ini tidak sama dengan KU plus KV gitu ya. Nah, jadi dia bukan ruang vektor gitu ya. Jadi eh, V bukan ruang vektor. Ruang seperti itu. Jadi idenya adalah ya kita menemukan kira-kira siapa yang dilanggar dari ke 10-nya itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Tidak? Aman? Oke, iya berarti aman ya. Nah, yang selanjutnya adalah sifat-sifat ruang vektor. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah P itu suatu ruang vektor gitu ya. Dan U itu adalah suatu vektor yang merupakan anggota dari ruang vektor P. Dan K suatu sebarang skalar. Maka pasti berlaku sifat-sifat berikut. Ya, pertama, nol dikali U itu sama dengan vektor nol. Lalu K dikali vektor nol itu sama dengan vektor nol. Lalu min satu dikali U itu adalah minus U. Dan kalau misalkan KU-nya itu dia adalah vektor nol, maka
hanya ada dua kemungkinan, apakah K-nya yang nol atau memang U-nya yang merupakan vektor nol gitu ya. Itu adalah sifat dari suatu ruang vektor. Nah, catatannya adalah kalau dikatakan nih diberikan suatu V merupakan ruang vektor, maka sebenarnya dari informasi tersebut ada dua informasi yang terselip yang disebutkan di sana, tapi dia tidak disebutkan. Yang pertama adalah bahwa terdapat dua operasi yang menyertai si V, yaitu apa? Penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi kalau dikatakan bahwa misalkan Pi adalah suatu ruang vektor, berarti dari situ kita sudah tahu bahwa ada dua operasi yang menyertai si Pi tadi, yaitu penjumlahan dan juga perkalian skalar, tanpa harus disebutkan. Gitu ya. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah bahwa dua buah operasi tadi yang menyertai V tadi itu memenuhi ke-10 aksioma dari ruang vektor tadi gitu. Jadi kalau udah dikatakan bahwa V itu adalah suatu ruang vektor, maka harusnya dia sudah memenuhi ke-10 aksioma tadi dengan dua operasi yaitu penjumlahan dan perkalian skala. Itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan hanya dengan mengatakan bahwa pi adalah suatu ruang vektor ya. Jadi tidak perlu menyebutkan bahwa pi adalah suatu ruang yang dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar gitu ya. Jadi tidak perlu panjang lebar gitu. Jadi cukup pi adalah suatu ruang vektor. Nah, oke. Ini ada satu soal latihan. Nah, kita coba kira-kira mana yang tidak terpenuhi gitu ya. Nah, kita perhatikan bahwa apakah katanya suatu himpunan sepasang tiga bilangan real X, Y, Z dengan operasi sebagai berikut merupakan ruang vektor. Nah, perhatikan bahwa X, Y, Z ditambah eh, X aksen, Y aksen, Z aksen ini dia sama dengan X tambah Y X aksen, Y tambah Y aksen, dan Z ditambah Z aksen. Dan untuk KX, Y, Z-nya itu adalah KX, Y, dan Z. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya ini tuh bentuknya mirip-mirip kayak kalau kita punya vektor U ya, di mana U-nya itu isinya adalah X, Y, Z dan vektor V itu adalah X aksen, Y aksen dan Z aksen ya, maka kita punya penjumlahan dari U plus V-nya itu ya masih normal ya. Dia bentuknya adalah X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen, kemudian Z ditambah dengan Z aksen gitu ya. Lalu untuk operasi perkaliannya kita bisa punya di sini K dikali U itu dia bentuknya adalah K dikali, sorry, KX, Y, dan juga Z. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari operasi yang diberikan ya, untuk yang operasi penjumlahan ini masih normal saja gitu ya, seperti bentuk umum dari ruang vektor dimensi N. Nah, tetapi untuk yang KU-nya di sini, dia ini yang perkaliannya yang sebenarnya berbeda dari yang umum gitu ya. Harusnya kan dia KX, KY, KZ gitu ya. Tetapi di sini hanya KX. Sisanya tetap Y dan Z. Nah, berarti untuk menunjukkan bahwasannya dia merupakan ruang vektor atau tidak, kita perlu cek nih untuk setiap aksioma pada perkalian itu terpenuhi atau tidak gitu ya. Nah, kita coba untuk aksioma 7, di mana aksioma 7 bunyinya adalah K dikali dengan U plus V ini sama saja dengan apa? K dikali U ditambah K dikali V. Ya, ini aksioma 7. Kita coba cek. Nah, kalau misalkan bentuk dari K, U plus V-nya, ya berarti kan adalah penjumlahan dari ini tadi ya. Berarti kan ya ini masih normal dengan yang ini. Berarti ya ini adalah K dikali dengan ini semuanya ya. Berarti X plus X aksen, Y plus Y aksen, di Z plus Z aksen. Oke, maka dia bentuknya jadi apa nih hasilnya? Bentuknya harusnya menjadi apa? K dikali X plus X aksen, lalu Y plus Y aksen, dan Z plus Z aksen ya.
Nah, sekarang kita cek apakah ini sama dengan KU ditambah KV. Nah, kalau KU ditambah KV secara definisi dari informasi yang diberikan, ya operasinya, berarti ini sama aja kayak pertama KX, kemudian YZ, lalu ditambah kalau untuk V-nya tadi kan adalah X aksen, Y aksen, Z aksen ya, berarti ini adalah KX aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, maka kalau kita jumlahkan ini, harusnya hasilnya adalah K X plus X aksen ya. Lalu ini Y plus Y aksen dan Z plus Z aksen ya. Masih terpenuhi ya. Oke, jadi untuk aksioma 7 dia terpenuhi. Sekarang kita coba cek gimana kalau misalkan aksioma ke-8. Aksioma 8. Di mana aksioma 8 itu bunyinya adalah K plus MU itu sama dengan KU plus MU. Nah, kalau berdasarkan definisi ya, K plus MU ini kan harusnya adalah K plus M dikali X, Y, dan Z. Ya, ini secara definisi. Nah, kalau misalkan KU plus MU, ini kan harusnya bentuknya gimana? Harusnya itu harusnya adalah KX, Y, Z ditambah MX, Y, Z. Ya enggak? Bener nggak? Nah, berarti kalau misalkan kita jumlahkan, dia harusnya, ya, tadi bener, ini bener ya, aksioma 8 tadi, bentar. Yang 8 tadi itu bunyinya, ya, K plus MU. Oke. Berarti ini, ya, kalau kita jumlahkan harusnya adalah K plus M Z, sorry, Z, X, X, kemudian 2Y, dan 2Z. Ya. Nah, bisa kita lihat bahwa K plus MU itu dia tidak sama dengan KU plus MU. Gitu ya. Nah, jadi ini bukan ruang vektor gitu ya. Jadi himpunan. Jadi himpunan. Apa tuh himpunannya apa katanya? Semua pasangan tiga bilangan real. Semua pasangan tiga bilangan real X, Y, Z, X, Y, Z dengan operasi yang diberikan, operasi yang diberikan bukan ruang vektor. Seperti itu. Ya, jadi dia tidak memenuhi untuk sifat aksioma yang ke-8. Oke, untuk contoh ini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini ada latihan nanti silahkan dicoba ya. Jadi dikatakan diketahui himpunan V dengan anggotanya adalah AB ya di mana dia AB itu adalah anggota bilangan real dengan operasinya sebagai berikut. Oke, apakah P dengan operasi tersebut merupakan ruang vektor atau bukan gitu ya? Nah, kalau bisa kita lihat di sini memang dia eh, bentuknya agak sedikit aneh ya untuk penjumlahan dan juga perkaliannya gitu, nggak normal gitu ya. Katakanlah kita punya U itu dia berarti kan bentuknya sebagai AB dan untuk V itu dia adalah A aksen, B aksen.
Ya. Nah, dari sini kita punya bahwa U aksen plus U ditambah V itu bentuknya adalah tadi ini ya. Berarti A plus A aksen plus A dikali A aksen eh, kemudian B plus B aksen plus B aksen. Ya, atau mungkin gini, kalau misalnya takut bingung gitu ya, ketika kita punya berarti U-nya itu adalah bentuknya U1, U2, dan V-nya itu adalah harusnya V1, V2, maka kalau dari sini definisinya bentuk dari U1 plus U ditambah V itu adalah ya U1 U1 kenapa U aksen? U1 ditambah V1 ditambah U1 V1. Itu ya bentuknya. Kemudian koma U2 plus V2 plus U2 V2. Nah, bentuknya sebenarnya seperti itu ya, mirip. Hanya saja dia bentuknya dalam bentuk AB gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga punya bahwa K dikali U-nya itu adalah AKB gitu ya. Atau mungkin dalam bentuk versi UV-nya, berarti kan kita punya ya, berarti maka KU-nya itu dia adalah U1 KU2. Gitu. Bentuknya sebenarnya seperti itu. Nanti ini tinggal ditunjukkan apakah ada yang tidak terpenuhi gitu ya. Nah, mungkin ya kalau misalkan untuk yang penjumlahan agak ribet ya. Kalau misalkan kita mau mencari biasanya paling gampang itu adalah kita mengidentifikasi dari perkaliannya dulu ya. Jadi dari perkalian dulu nanti dicek gitu ya. Cek gitu ya apakah aksioma 7 dan 8 ya biasanya fokusnya ada di 7 dan 8 yang biasanya tidak terpenuhi ya. Terpenuhi atau tidak gitu ya. Nanti itu bisa dicoba sendiri ya sebagai latihannya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya adalah subruang vektor. Nah, tadi kita sudah ngomongin ruang vektor, sekarang kita ngomongin terkait yang namanya subruang vektor. Nah, suatu subhimpunan W dari ruang vektor V disebut sebagai ruang vektor dari ruang vektor V kalau misalkan W dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang sama pada ruang vektor V itu membentuk suatu ruang vektor. Ya, jadi istilahnya di sini ya, pertama si W itu adalah subset dari V ya atau dia berada di dalam vektor ruang vektor V gitu ya dan operasinya itu juga sama ya di sini. Dan ternyata W itu dia membentuk suatu ruang vektor, maka dikatakan dia sebagai subruang vektor dari ruang vektor V. Gitu. Jadi contohnya kalau misalkan nih katakanlah ya contoh sederhananya gitu ya. Kalau misalkan saya punya M2 kali 2 ya yang tadi bentuknya adalah A, B, C, D gitu ya, di mana A, B, C, dan D-nya ini adalah anggota bilangan real. Nah, tentunya kan ini adalah eh, suatu ruang vektor ya tadi. Ini adalah ruang vektor. Nah, kalau misalkan kita definisikan, misalkan jika katakanlah saya punya N 2 kali 2 suatu matriks ukuran 2 kali 2 bentuknya katakanlah misalkan eh, A, terus B, C, 0. Nah, misalkan seperti ini. Untuk A, B, C-nya itu juga merupakan anggota bilangan real. Nah, kalau misalkan N ini dia adalah suatu ruang vektor, gitu ya, maka dia kita sebut sebagai subruang dari ruang vektor M2 kali 2, gitu ya. Nah, jadi oke, kita tulis ya. Jika N 2 kali 2 ruang vektor, maka N subruang dari si M gitu ya. Nah, langkah-langkah untuk kita menunjukkan bahwa ruang vektor apa si W tadi itu sebagai subruang vektor dari P, kita cukup memverifikasi bahwa W itu bukan himpunan kosong, jadi ada anggotanya, kemudian dia memenuhi aksioma 1, 4, 5, dan 6. Nah, jadi cukup seperti itu saja untuk mengidentifikasi apakah dia subruang atau bukan. Nah, jadi dalam mengidentifikasinya, dia harus memenuhi keempat aksioma tadi. Yang pertama, aksioma pertama adalah sifat ketertutupan W atas operasi penjumlahan. Tadi bunyi operasinya itu adalah
kalau misalkan U dan V itu ada di V, maka U ditambah V-nya itu juga ada di V. Ini adalah sifat ketertutupan terhadap operasi penjumlahan. Ya. Nah, berarti kalau misalkan dia W, ya berarti nanti gini, U dan V-nya itu ada di W, kemudian U ditambah V-nya itu juga ada di W. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah eksistensi vektor 0 di W. Berarti ini tadi yang bentuknya 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan U. Ya, ini berlaku untuk setiap vektor U. Gitu ya. Itu tadi adalah eksistensi vektor 0. Lalu yang kelima adalah eksistensi vektor negatif di W untuk setiap vektor di W. Berarti ini bentuk yang tadi. eh, U ditambah min U ini sama dengan vektor 0. Ya, ini eksistensi dari vektor negatif. Kemudian yang keenam adalah ketertutupan terhadap operasi perkalian. Kalau yang ini itu adalah K dikali U-nya ini dia ada di W gitu ya. Kalau misalkan untuk U yang ada di W dan K skalar ya. Nah, jadi berdasarkan teorema ya jadi sebenarnya kalau misalkan nih aksioma 1 dan 6 itu terpenuhi, maka sebenarnya 4 dan 5 itu juga sudah pasti terpenuhi. Sehingga kita tidak perlu verifikasi lagi gitu. Dan untuk aksioma yang lain itu juga tidak perlu kita verifikasi karena sudah diwariskan oleh suatu ruang vektor dari definisi si ruang vektor V itu tadi. Jadi untuk mengidentifikasi bahwa dia adalah ruang subruang vektor atau bukan, kita cukup menunjukkan yang pertama dan juga yang keenam, yaitu dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian skala. Nah, jadi teoremanya bilang, misalkan W adalah subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V, dan W itu adalah subruang dari V jika dan hanya jika dia memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, untuk U dan V adalah vektor-vektor di W, maka U dan penjumlahannya, U tambah V itu juga ada di W. Kemudian perkalian skalar K dan U ya yaitu K dikali U itu juga ada di W gitu ya. Itu adalah sifat ketertutupan. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa dia adalah subruang maka kita cukup menunjukkan dua hal itu saja. Kalau misalkan dia terpenuhi berarti dia subruang vektor ya dari ruang vektor V. Kalau misalkan tidak ya berarti dia tidak subruang ya. Nah, beberapa contoh dari subruang vektor itu ada ini yang pertama adalah subruang vektor 0 ya, tentu ini pasti dia juga akan terpenuhi gitu ya. Lalu ada garis yang melalui titik asal merupakan subruang dari R2 dan juga R3. Kemudian bidang yang melalui titik asal merupakan subruang dari R3. Lalu himpunan matriks simetri ya, himpunan matriks segitiga atas dan bawah. Lalu himpunan matriks diagonal itu juga merupakan subruang dari vektor M kali N kali N ya. Subruang vektor dari matriks ukuran N kali N. Kemudian subruang dari C minta hingga tak hingga adalah subruang dari ruang vektor fungsi F ya, fungsi bilangan real minta hingga tak hingga gitu ya. Kemudian Pn itu polinom derajat n itu juga subruang dari vektor fungsi real dari tak hingga min tak hingga ya. Jadi ada banyak sebenarnya contoh-contoh dari subruang. Lalu gimana contoh yang bukan subruang? Kita lihat bentuknya. Katakanlah W itu adalah himpunan suatu titik XY di R2 yang memenuhi nilai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi bisa kita katakan bahwa daerahnya adalah daerah kuadran pertama yang gambar abu-abu ini. Nah, himpunan W ini bukan merupakan sub ruang dari ruang vektor R2 karena operasi perkalian skalar tidak tertutup terhadap uh, W-nya gitu. Dalam artian apa? Ya, ketika misalkan kita ambil nilai K itu dia tidak terpenuhi ya. Jadi contohnya nih, misal katakanlah kita punya V-nya itu adalah 1,1 yang merupakan anggota dari W. Jelas, ini ada anggota di W ya. Nah, ketika misalkan kita ambil K-nya itu negatif yaitu -1, maka tentunya K dikali Pi itu adalah kan -1 dikali 1,1 ya sama dengan -1 Nah, -1 ini kan dia bukan ada lagi di W gitu ya. Jadi dia bukan berada di kuadran pertama.
melainkan dia di kuadran ketiga. Gitu ya. Sehingga dia tidak tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi dia bukan sub ruang vektor. Ya. Kita bisa ambil sebarang sebenarnya vektor V gitu ya. Kalau misalkan mau diambil katakanlah V itu dia adalah V1, V2 ya. Untuk menunjukkan bahwa ketika tadi dia itu tertutup atau tidak terhadap operasi perkalian, maka ya kita bisa ambil untuk K yang negatif gitu ya. Untuk ketika K kurang dari sama dengan nol gitu ya. Oke, mungkin kurang dari ya. Kalau dia kurang dari sama dengan yang nol masuk. Ketika K kurang dari sama dengan nol, maka K dikali U ini dia bukan merupakan anggota dari si ruang vektor W gitu ya, sehingga dia bukan sub ruang vektor kayak gitu. Jadi idenya adalah kita harus menunjukkan bahwa dia tertutup terhadap penjumlahan dan juga perkalian. Nah, mungkin kita coba lihat contohnya. Nah, diketahui P itu adalah matriks 2 kali 2 yang isinya adalah ABCD dengan ABCD-nya adalah bilangan real. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, matriks itu merupakan ruang vektor. Oke, jadi V ini adalah ruang vektor. Nah, kita punya suatu Q ya yang bentuknya adalah 0 BC 0 ya, di mana BC-nya adalah bilangan real dan dia merupakan subruang dari ruang vektor V. Oke, jadi kita diminta untuk menunjukkan bahwa si Q ini yang bentuknya seperti ini itu dia merupakan subruang dari ruang vektor V. Ya, jadi untuk menunjukkannya berarti akan ditunjukkan Q subruang dari ruang vektor P. Berarti kita tunjukkan bahwa si Q-nya itu dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga tertutup terhadap operasi perkalian. Misal ambil ya katakanlah kita ambil U yaitu nilainya adalah 0 A B 0 ya. Kemudian dan V itu adalah 0, kemudian E, kemudian F 0 ya. Dengan catatan A, B, E, dan E itu anggota bilangan real. Nah, maka ketika kita menjumlahkan U ditambah V, itu berarti kan sama dengan 0, A, B 0, ditambah dengan 0, E, F 0. Ya, ini hasilnya adalah 0, lalu A plus E, lalu B plus F 0. Nah, karena tadi A dan B, E, F itu adalah anggota bilangan real, tentunya ini juga ada di Q. Ya, kenapa? Ya, karena A plus E dan juga B plus F itu anggota bilangan real. Ya, jadi dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ya, jadi eh, Q tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, yang berikutnya kita cek apakah dia tertutup terhadap operasi perkalian atau tidak. Ya, maka ambil sebarang skalar K, berarti K dikali dengan U itu adalah K dikali. Tadi U-nya kita ambilnya adalah 0 A B 0, ya, maka ini sama saja dengan 0 KA KB 0. Dan ini dia ada di Q. Kenapa dia ada di Q? Ya, karena KA dan juga KB itu anggota bilangan real. Ya, jadi si Q-nya ini juga tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, jadi karena tadi dua-duanya terpenuhi, maka ya Q adalah subruang dari OR, dari P. Seperti itu saja. Jadi menunjukkannya cukup kita tunjukkan bahwa si subruang vektornya itu benar-benar tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian. Ya, perkalian skalar ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, ini ada satu soal lagi. Nah, soalnya adalah selidiki apakah semua vektor matriks A berukuran n kali n dengan trace A-nya itu sama dengan 0 merupakan subruang dari M n kali n. N kali n. Oke, jadi kita perlu tahu dulu apa maksud dari trace A ini sama dengan 0. Ya, ingat kalau misalkan trace A sama dengan 0, ya katakanlah kita punya A itu ukurannya n kali n, berarti ada A11, A12 sampai dengan A1n, lalu A21, A22 sampai dengan A2n, dan seterusnya. Berarti AN1, AN2, dan seterusnya sampai dengan ANN. Nah, si trace A itu adalah penjumlahan dari diagonal utamanya, yaitu apa? A11 plus A22 dan seterusnya sampai dengan ANN. Dan ini tadi dikatakan dia sama dengan 0. Nah, jadi kita mau selidiki apakah benar bahwa memang itu merupakan subruang dari M n kali N. Nah, jadi kita cek saja apakah dia tertutup atau tidak terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, ambil ya. Oke, kita buktikan ya. Oke, akan ditunjukkan A subruang M n kali N. Yang pertama, akan ditunjukkan A tertutup terhadap penjumlahan. Nah, jadi ambil katakanlah misalkan kita ambilnya apa? P deh ya. P yang mana isinya adalah eh, P11, P12 sampai dengan P1N, P21, P22, P2N, dan seterusnya, PN1, PN2, dan seterusnya sampai dengan PNN. Kemudian, dan Q itu misalkan kita ambil adalah katakanlah mana tadi? Q11, Q12 dan seterusnya sampai Q1N, lalu Q21, Q22 sampai seterusnya Q2N, begitu seterusnya sampai QN1, QN2 sampai dengan QNN. Ya, dengan catatan apa? Bahwa trace dari V dan sama dengan trace dari Q itu sama dengan 0. Sorry. Eh, ya catatannya adalah itu. Nah, maka ketika kita tadi punya eh, gitu ya, maka P plus Q itu kan harusnya kita menjumlahkan nih masing-masingnya gitu ya. Berarti kalau penjumlahannya itu harusnya kan adalah P11 plus Q11, sorry, P12, P12 plus Q12 dan seterusnya sampai P1N, Q1N, lalu P21 plus Q21, P22 plus Q22, dan seterusnya P2N, Q2N, ya, dan seterusnya sampai nanti PN1 plus QN1, lalu VN2 plus QN2, dan seterusnya sampai dengan PNN, QNN. Sorry, ditambah ya, sorry. Ini ditambah, bukan dikali. Nah, berarti kalau kita lihat gitu ya, trace dari P plus Q itu dia sama saja, berarti kan ini adalah P11 plus Q11 ditambah P22 plus Q22 ditambah dan seterusnya sampai dengan PNN plus QNN. Nah, ini kan sama saja dengan apa? Sama saja dengan P11 plus P12, sorry, P22 ditambah seterusnya sampai PNN.
ditambah dengan Q11 ditambah Q22 sampai dengan QNN. Nah, di mana tadi ini itu adalah trace dari P dan yang ini adalah trace dari si Q. Dan tadi sudah kita katakan bahwa nilainya adalah nol. Jadi penjumlahannya ya tetap sama sama nol gitu ya. Nah, artinya bahwa memang ya dia tertutup gitu ya. Oke, ternyata tidak cukup. Kita kesimpulan bahwa eh, si A tertutup ya. A tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi eh, untuk membuktikan bahwasannya dia itu tertutup terhadap perkalian, caranya sama. Ya, nanti tinggal kita ambil K dikali P, misalnya kita sudah punya ya tadi ini ya. Maka nanti kalau misalkan kita cari gitu ya K dikali P ya, nanti bentuknya kan adalah tinggal K P11, kemudian KP22 dan seterusnya KP kok 22, sorry. Ini 12 sampai 1N, kemudian KP21, KP22, KP2N, ya begitu seterusnya nanti sampai ke NN gitu ya. Nah, nanti tinggal dilihat bagaimana trace-nya gitu ya. Nah, trace dari KP itu harusnya dia sama saja dengan K dikali dengan si trace P-nya, yaitu sama dengan dikali nol ya sama dengan nol gitu. Artinya ya nanti dia tertutup juga gitu ya. Berarti si A-nya tertutup tertutup terhadap perkalian gitu ya. Sehingga ya benar bahwa nanti si A itu adalah subruang gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah A subruang dari M N kali N gitu. Ya, nanti itu bisa dijabarkan lebih lanjut ya penyelesaian seperti apa. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi idenya itu adalah itu tadi ya, kita cukup membuktikan bahwa dia tertutup. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Lihat belajar. Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah kombinasi linier. Suatu vektor W kita sebut sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vr. Kalau misalkan W-nya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk K1, V1, K2, V2 sampai dengan KRVR untuk suatu skalar K1, K2, K3 dan seterusnya sampai dengan KR gitu ya. Contoh sederhana. Misal kita punya katakanlah W itu dia sama dengan 3, 3, 3 misalnya ya. Nah, katakanlah kita punya vektor V1 itu sama dengan eh, 1, 1, 1. Lalu vektor V2 dia juga 1, 1, 1. Nah, maka dari sini sebenarnya bentuk 3, 3, 3 ini kan bisa kita nyatakan sebagai eh, 2, 2, 2 ditambah dengan 1, 1, 1. Ya. Nah, ini sama saja dengan 2 kali 1, 1, 1. Ya, ditambah dengan 1, 1, 1. Nah, kita bisa nyatakan berarti W itu sebagai apa? 2 kali V1 plus V2 atau bisa juga sebagai V1 plus 2 kali V2. Ya. Nah, artinya kita bisa bilang W di sini dia kombinasi linier dari V1 dan juga V2. Dengan bentuknya itu adalah 2V1 plus V2, maka skalarnya itu adalah 2 dan 1, ya, atau V1 plus 2V2, maka skalarnya adalah 1 dan 2, gitu ya. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwasannya memang dia adalah suatu kombinasi linier, PR kita adalah menentukan siapa skalarnya.
Ya. Nah, jadi kayak kita menyelesaikan suatu sistem persamaan linear untuk mendapatkan nilai K-nya itu berapa. Nah, kita lihat contohnya ini. Katakanlah vektor-vektor U 1, 2, min 1, kemudian V 6, 4, 2 itu ada pada R3. Tunjukkan bahwa W927 adalah suatu kombinasi linear dari U dan V. Dan W aksen 4, min 1, 8 bukan merupakan kombinasi linear dari U dan V. Oke, jadi yang pertama, oke, kita akan tunjukkan ya, akan ditunjukkan bahwa W927 eh, merupakan kombinasi kombinasi linier dari U dan V. Berarti kita bisa bilang bahwa W itu adalah K1U ditambah K2V. Berarti 927 itu sama dengan K1, 1, 2, min 1, ditambah K2, 6, 4, dan 2. Ya, jadi PR kita adalah menentukan nilai K-nya siapa nih kira-kira biar dia terpenuhi. Ya, maka kita punya dari sini SPL-nya adalah pertama K1 plus 6K2 sama dengan 9, lalu 2K1 ditambah dengan 4K2 sama dengan 2, lalu 7, sorry, minus ya. Min K1 ditambah 2K2 itu sama dengan 7. Nah, jadi kita tinggal menyelesaikan sistem pertamaannya ini untuk mendapatkan nilainya. Si K1, K2-nya ada atau tidak. Nah, kita coba, misalkan kita ambil ya, ini katakanlah persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Kalau misalkan kita jumlahkan persamaan 1 ya, 1 dan 3 kita jumlahkan, maka kita punya K1 plus 6K2 sama dengan 9, lalu min K1 plus 2K2 sama dengan 7, kita jumlahkan, maka kita punya 8K2 itu sama dengan 16, sehingga K2-nya adalah 2. Oke, kita punya nilai K2 sama dengan 2. Berarti kalau misalkan dari sini kita mau cari K1 itu adalah 9 dikurangin 6K2. Berarti sama dengan 9 dikurang 6 dikali dengan 2, yaitu minus 3. Nah, jadi kita punya ya, jadi W itu adalah minus 3U ditambah dengan 2V. Ya, jadi dia merupakan kombinasi linear. Jadi kita bisa nyatakan W itu sebagai kombinasi linear dari U dan V. Gitu. Jadi caranya seperti itu saja. Nah, kemudian berarti W aksen. Nah, sekarang kita tunjukkan ya. Akan ditunjukkan W aksen bukan kombinasi linear. Berarti kita akan bisa ya. Jadi artinya kan kalau misalkan dia kombinasi linear kan harusnya W aksen sama dengan K1U plus K2V. Gitu ya. Nah, berarti ketika dia bukan kombinasi linear artinya di sini tidak ada K1, K2 yang memenuhi gitu ya. Tidak ada nilai K1 dan kedua yang memenuhi sehingga kita bisa nyatakan W aksen itu sebagai kombinasi linear dari U dan V. Nah, caranya sama kita coba, misalkan tadi W aksennya itu adalah 4 min 1, 8. Berarti kita punya 4 min 1, 8 ini sebagai K1, 1, 2, min 1 plus K2 6, 4, 2. Ya, 6, 4, 2. Oke, jadi kita punya SPL-nya itu adalah 4K1 ditambah, sorry kok 4K1 sih. K1 plus 6, K2 sama dengan 4, lalu 2K1 plus 4K2 sama dengan min 1, lalu min K1 ditambah 2K2 sama dengan 8. Nah, ini kita bisa tunjukkan bahwa memang tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi ketiga persamaan ini. Ya, contohnya, kita sama kayak tadi, kalau misalkan kita jumlahkan, maka kan kita dapatnya harusnya 8K2 sama dengan berapa? 12. Nah, berarti K2-nya adalah 12 per 8. Nah, sehingga nanti kita dapat K1 berarti adalah
4 dikurangin 6 kali 12 per 8. Ini sama dengan berapa nih? Ini ke sini, ini hasilnya 6 per 8 bagi 2, itu 4, ini 3. Oke, jadi 4, ini 36, berarti 16 dikurangin 36. Berapa? Eh, 6 dikali itu 72 ya? 6 kali 12, 72 bagi 8, 9. Minus 5. Nah, kita bisa tunjukkan apakah dia itu dia memenuhi ketiga-tiga persamaan ini. Pertama, ketika misalkan kita masukkan ke persamaan satu, maka kan dia min 5. Ya. Berarti kita tunjukkan ya, min 5 ditambah 6 dikali 12 per 8, ini sama dengan 4. Ya, ini benar ya, karena tadi kita menyelesaikannya seperti itu. Lalu, kalau misalkan 2 dikali min 5 ditambah 4 dikali 12 per berapa? 8. Nah, ini apakah nilainya sama dengan min satu? Ini ke sini, ini adalah 2, 6. Ya, berarti ini adalah min 10. Lalu plus 12 dibagi 2, 6. Nah, ini sama dengan min 4. Sementara di sini nilainya sama dengan tidak sama dengan min satu. Jadi tidak memenuhi. Ya, jadi tidak ada memenuhi. Meskipun kita mendapatkan nilai K1 dan K2-nya, tetapi sebenarnya secara umum kita nggak bisa menentukan nilai K1 dan K2 yang memenuhi ketiga persamaan. Seperti itu. Itu kalau kita mau menentukan terkait kombinasi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum? Kalau belum, kita lanjut ya. Nah, ini latihan yang manakah dari vektor berikut yang merupakan kombinasi linier dari U dan V. Nah, jadi nanti dicek masing-masing dari ketiga ini. Misalkan ini adalah A, ini B, ini C gitu ya. Jadi tunjukkan gitu ya apakah ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi. Jadi untuk yang pertama, ya ini nanti oke. Jadi kalian yang selesaikan ya sampai akhir ya. Berarti kita akan tunjukkan bahwa saya biasanya lebih gampang nulisnya itu 2 2 2 ini sama dengan K1 0 min 2 2 ya ditambah K2 1 ya min satu. Ya, nanti berarti ini SPL-nya pertama kita punya berarti K1 sama dengan 2 ya. 2 sama dengan K1 kali 0 plus K2 sama dengan satu. Lalu yang kedua ini adalah min 2 K1 plus 3 K2 sama dengan 2. Lalu eh, 2K1 minus K2 sama dengan 2. Nanti ini dicari K1 sama dengan berapa, K2 sama dengan berapa. Apakah ada atau tidak? Kalau misalkan ada, berarti ya dia kombinasi linear. Kalau misalkan tidak ada, ya maka dia tidak memenuhi gitu ya. Jadi intinya si K1 dan K2-nya itu harus memenuhi ketiga-tiga persamaannya ya. Jadi bukan salah satu saja. Nah, kalau untuk yang B berarti kita nanti punya bentuknya adalah 315 sama dengan K1 0 min 22 plus K2 1 3 min satu. Nanti silahkan kalian melanjutkan di rumahnya masing-masing ya. Penyelesaiannya seperti apa solusinya ya. Berarti kalau untuk nanti ini kita punya K2 sama dengan 3, lalu min 2K1 plus 3K2 sama dengan satu, dan 2K1 min K2 sama dengan 5. Nanti tunjukkan apakah ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi ketiga persamaan ini ya. Sama nanti berarti untuk yang C caranya sama, idenya adalah tadi itu 0,45 ya. 0,45 ya ini berarti sama saja dengan K1 02 min 2 sorry sebalik min 22 nanti tinggal dicari ya. Ini min 22 plus K2 berarti ini 1 3 min satu.
Berarti persamaannya adalah pertama K2 sama dengan 0, lalu minus 2K1 plus 3K2 sama dengan 4, lalu 2K1 min K2 sama dengan 5. Nanti ini cari apakah ada K1 K2-nya yang memenuhi ketiga-tiga persamaannya ya. Nanti dicari saja ya. Idenya hanya seperti itu. Nah, ini juga sama. Nyatakan yang berikut ini sebagai kombinasi linier. Ya, jadi berarti idenya adalah kalau misalkan katakanlah ini suatu nilai P gitu ya. Nah, maka harusnya si P-nya itu dia sama dengan K1 dikali P1 ditambah K2 P2 ditambah K3 P3. Ya, jadi nanti dicari ya, bisa diabaikan sebenarnya X dan X kuadratnya ini nanti. Jadi bentuknya adalah pertama kita punya di sini minus 9, lalu di sini adalah minus 7, kemudian ini minus 15. Nah, ini sama dengan K1. Kita masukkan yang konstanta saja. Berarti di sini ada 2. Oke, kita masukkan ini berarti bentuknya adalah 214 ya. Ini 214. Kemudian K2 ini adalah 1 min 1 3. Lalu K3 ini 3, 2, dan 5. Nanti tinggal diselesaikan apakah ada nilai yang memenuhi gitu ya. Jadi berarti bentuk persamaannya 2K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan minus 9. Lalu K1 dikurang K2 plus 2K3 sama dengan minus 7. Dan 4K1 lalu ditambah 3K2 ditambah 5K3 ini sama dengan min 15. Nanti ini tinggal dicari K1, K2, K3-nya itu sama dengan berapa yang memenuhi gitu ya. Eh, kalau misalkan tidak ada berarti kita nggak bisa nyatakan dia sebagai kombinasi linearnya gitu. Kemudian ini untuk nol berarti sama saja ya. Berarti kalau untuk yang nol yang bagian B nanti berarti persamaannya ini sama dengannya nol gitu ya. Berarti 2K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan nol. Kemudian K1 min K2 plus 2K3 sama dengan nol. Dan 4K1 ditambah 3K2 ditambah 5K3 sama dengan nol. Nanti ini dicari juga apakah ada nilai K1, K2, dan K3-nya masing-masing itu sama dengan berapa ya? Nanti dicari tahu. Idenya tetap sama seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya adalah merentang atau spanning. Ya, kalau kita katakan bahwa S itu adalah suatu himpunan vektor-vektor pada ruang vektor V, yang mana anggotanya adalah P1, P2 sampai dengan Vr, maka subruang W dari V yang terdiri dari semua kombinasi linier dari vektor-vektor S disebut sebagai ruang yang direntang atau space-spanned oleh P1, P2 sampai dengan Pr. Dan vektor-vektornya tadi, P1, P2 sampai PR, itu disebut sebagai merentang atau span dari W. Nah, untuk menyatakan bahwa W adalah suatu ruang yang direntang oleh vektor-vektor pada himpunan S, kita menuliskan bahwa W sama dengan span S atau W sama dengan span dari V1, P2 sampai dengan PR. Nah, ada teorema yang memudahkan kita. Jadi kalau misalkan katakanlah kita punya V1, P2 sampai dengan PR yang merupakan vektor-vektor yang ada pada ruang vektor V, maka himpunan W yang terdiri dari semua kombinasi linier tadi merupakan suatu subruang dari V. Dan W itu adalah subruang terkecil dari V yang mengandung P1, P2 sampai dengan VR. Dalam arti bahwa setiap subruang lain dari V yang mengandung V1, V2, VR itu pasti mengandung W. Gitu ya. Dalam artian W ini sebagai subruang terkecil. Jadi ketika misalkanlah katakan ini adalah ruang vektor V, ya, lalu di sini ada katakanlah misalkan M gitu ya. Oke, mungkin kalau M enggak ini ya. Hmm. Katakanlah misalnya P gitu ya. Nah, P. Nah, jadi si W ini adalah dia yang terkecil. Jadi dia subruang terkecil dan dia ada di dalam eh, yang lainnya gitu. Jadi ketika misalkan kita punya subruang lain dari
si V, katakanlah P gitu ya, maka si W itu pasti dia selalu ada. Kalau misalkan kita punya nih, misalkan lah katakan ada misalkan di sini Q gitu. Nah, harusnya si W itu juga dia mengandung si W gitu ya. Jadi ada si W-nya. Nah, buktinya gimana? Nah, untuk membuktikan bahwa W ini merupakan subruang dari V, berarti kan sama aja kayak kita mau menunjukkan bahwa tadi W itu tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian skalar. Nah, tentunya W di sini merupakan himpunan tak kosong. Jadi ada anggota di dalam W-nya gitu ya. Sehingga terdapat paling tidaknya ada satu vektor di W ya katakanlah adalah vektor nol. Sedemikian sehingga kita bisa nyatakan bahwa vektor nol itu adalah kombinasi dari P1, P2, Vr ya dengan skalarnya adalah nol. Nah, kita bisa ambil sebarang vektor katakanlah U dan W, U dan V yang merupakan anggota dari ruang vektor W. Nah, jadi kita bisa nyatakan bahwa si U-nya itu sebagai C1 V1, C2 V2 sampai dengan CR/VR dan T-nya adalah K1 V1 sampai dengan KR/VR. Dengan si C dan K itu merupakan skalar-skalar yang ada di dalam ruang bilangan real. Nah, tentunya kalau misalkan U ditambah V-nya, ya kita akan punya bentuknya adalah C1 plus K1P, C2 K2, plus K2 V2, sampai dengan CR plus KR PR. Dan ini itu pastinya ada di dalam W, gitu ya. Kalau misalkan kita ambil skalar K, maka dia bentuknya menjadi KC1 V1, K2C V2, sampai dengan KCR VR. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa U plus V dan KU-nya itu merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor P1 V2 yang ada di W. Sehingga W itu tadi tertutup terhadap penjumlahan dan juga perkalian skala. Nah, selanjutnya, kalau misalkan nih ternyata katakanlah untuk setiap vektor VI itu merupakan kombinasi linier dari P1 P2 VR, ya, bisa kita nyatakan seperti ini. Berarti katakanlah P1 sama dengan 0 V1 ya, VI-nya, 0 V2 dan sampai dengan VI ditambah dengan 0 VR. Nah, kalau seperti ini, maka subruang W itu memuat setiap vektor V1, V2 sampai dengan VR. Katakanlah kita sebut dia W aksen yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian skalar. Nah, maka W aksen itu pasti mengandung semua kombinasi linier dari V1 sampai dengan VR. Ya, dalam artian ya W aksen itu mengandung setiap vektor yang ada di W. Ya, jadi ya kayak sebenarnya ini bentuk dari sini itu adalah definisi dari kayak ya V1 sama dengan 0 V1 ditambah sorry. Berarti kalau misalkan bentuknya seperti ini ya kita bisa bilang kayak 1 dikali V1 ditambah 0 V2 ditambah dan seterusnya sampai 0 VR. Jadi semuanya itu dikali dengan skalar 1 untuk setiap I-nya dan yang lainnya itu 0 gitu ya. Sama saja dengan V1 gitu. Itu definisi yang dibentuk sebenarnya. Nah, mungkin kita coba lihat ke contohnya ya biar paham. Nah, diberikan katakanlah ada tiga buah vektor ya, V1, V2, dan juga V3 dengan nilai-nilainya yang masing-masing itu. Nah, tentukan bahwa si vektor 2, 3, min 7, 3 ini dia span dari V1, V2, dan juga V3. Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara kita untuk menunjukkan bahwa dia merentang gitu ya, kalau dari vektor-vektor yang diketahui. Jadi idenya sebenarnya adalah ya dengan menggunakan cara yang sama kayak tadi ya. Kita tunjukkan dulu ya, kita tulis dulu apakah dia bisa dibentuk ke dalam suatu kombinasi linier dari bentuknya. Nah, jadi untuk contoh ini gitu ya, katakanlah misalkan W itu sama dengan 23 min 73. Nah, jadi kita akan tunjukkan bahwa W itu sama dengan K1 V1 plus K2 V2 ditambah K3 V3. Ya, jadi dalam artian 23 min 73 ini sama dengan K1 2103 ditambah K2 3 min 152
ditambah K3 min 1, 0, 2, 1. Nah, jadi kita akan tuliskan dulu bentuk persamaannya gitu ya. Nah, jadi kita punya persamaannya adalah 2K1 plus 3K2 dikurang K3 sama dengan 2. Lalu kita punya K1 dikurang K2 itu sama dengan 3. Lalu 5K2. Berarti kalau 5K2 kita tulisnya 5K2 ditambah 2K3 sama dengan min 7. Lalu 3K1 ditambah 2K2 ditambah K3 sama dengan 3. Nah, jadi kita tinggal menyelesaikan SPL ini sehingga nanti kita mendapatkan K1, K2, dan K3-nya yang memenuhi keempat-empat persamaan ini. Nah, jadi kalau misalkan kita selesaikan nanti diperoleh nilai K1-nya adalah 2, K2-nya min 1, dan K3-nya itu min 1. Nah, jadi karena ada solusinya gitu ya. Jadi jadi W itu sama dengan berarti 2V1 dikurang V2 dikurang V3 ya. Artinya ya benar bahwa W itu dia merentang dari P1, V2, P3 gitu ya. Karena jadi kita bisa bilang ya kesimpulannya W itu sama dengan span dari V1, V2, V3. Jadi kita cukup tunjukkan bahwa ada nilai K1, K2, K3-nya yang memenuhi dari si kombinasi linear. Seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak? Kalau tidak, kita... Oke, nah ini ada soal latihan. Ya, jadi pada setiap bagian tentukan apakah vektor-vektor tersebut merentang di R3. Oke. Jadi, kita punya V1, V2, dan V3-nya bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi, untuk membuktikannya apakah dia merentang di R3, maka kita ambil gitu ya. Ambil, katakanlah B itu yang isinya B1, B2, dan B3. Nah, jadi akan ditunjukkan bahwa B ini itu sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3. Ya, itu eh, selalu punya satu solusi K1, K2, K3. Nah, jadi nanti tinggal dibentuk ya persamaannya itu seperti apa. Jadi apakah selalu ada K1, K2, K3 untuk setiap vektor B, yaitu yang B1, B2, B3 gitu ya. Nah, jadi nanti idenya adalah seperti itu untuk menentukan apakah dia ada solusinya gitu. Jadi kita bisa tuliskan nanti bentuknya berarti B1, B2, B3 itu sama dengan K1 dikali 2, 2, 2 plus K2 0, 0, 3 plus K3 0, 1, 1. Jadi bentuk SPL-nya itu apa tuh? 2K1. Oke, 2K1 sama dengan B1. Lalu 2K1 plus K3. Oke. 2K1 plus K3 sama dengan B2. 2, 2K1. 2K1 ini 0. Oke, berarti ini 2K1 plus 3K2 plus K3 sama dengan B3. Berarti 2K1 plus 3K2 plus K3 itu sama dengan B3. Nah, jadi kita harus mencari apakah ada nilai K1, K2, K3 yang memenuhi setiap SPL ini gitu ya. Jadi contohnya ya dari sini kita akan ambil katakanlah misalkan K1 itu adalah setengah dari B1. Nah, dengan demikian kita bisa peroleh bahwa K3 itu nilainya adalah B2 dikurangkan dengan B1 ya. 2K1-nya.
Lalu dari sini bisa kita peroleh bahwa ini oke K2 ya. Berarti K2-nya itu berarti B3 dikurangin dengan ini K3 ditambah 2K1 itu B2 kita bagi dengan 3. Nah, jadi K1, K2, K3-nya itu selalu ada. Jadi dalam artian kalau misalkan memang untuk setiap vektor B gitu ya, B1, B2, B3 itu dia nilainya ada gitu ya, maka harusnya ada nilai K1, K2, dan K3 dengan bentuknya seperti ini. Ya, jadi contoh ketika misalkan B-nya itu adalah katakanlah misalnya 0, 1, 0. Ya, misalnya saya ambil ini. Berarti kan uh, di sini kita bisa tentukan bahwa nilai dari K1-nya itu adalah 0, lalu K2-nya itu adalah B3 dengan B2 dibagi 3. Berarti 0 dikurangin 1, berarti itu min 1/3 ya. Nah, lalu kita punya K3-nya itu berarti bentuknya adalah B2 dikurangin B1. Berarti 1 dikurang 0 itu sama dengan 1. Nah, jadi nilai K1, K2, K3-nya ada yang memenuhi gitu. Jadi artinya memang setiap uh, vektor B yang ada di R3 itu harusnya dia tepat ada satu solusi kayak gitu deh. Nah, jadi seperti itu untuk nanti menunjukkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi materinya cuma itu saja sebenarnya ya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan suatu ruang vektor, lalu subruang, lalu kombinasi linear dan juga merentang. Jadi idenya ya kalau saya rangkum ketika tadi untuk membuktikan bahwa dia adalah suatu ruang vektor maka dia harus memenuhi ke 10 aksioma. Ya, jadi ketika kita diminta membuktikan, kita cukup tunjukkan bahwa dia tidak memenuhi salah satunya gitu ya. Nah, kemudian untuk sepeluang tadi dia harus tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian skalar. Lalu untuk kombinasi linear maka kita hanya cukup mencari nilai skalar-skalar K1 sampai dengan KR berdasarkan informasinya gitu ya. Kemudian untuk yang ke eh, 4 tadi terkait merentang, maka kita cukup tunjukkan bahwa memang dia bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dalam artian ada solusi dari K1, K2, K3-nya. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya berarti cukup ya untuk pagi hari ini ya. Tadi kita sudah belajar eh, ada 4 poin penting ya sebenarnya terkait ruang vektor umum. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya terkait sifat dari ruang vektor umum itu ya terkait kebebasan linier dan lain-lainnya nanti kita lanjutkan. Kalau misalkan memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan dari saya cukup, ya mungkin nanti silakan dipelajari lagi ya soal latihan yang tadi yang belum terjawab, yang belum lengkap jawabannya nanti silakan dilengkapi ya biar nanti semakin ngerti ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.